Oleh sebab itu, kita diwajibkan menggunakan masker. Halo anak-anak kelas 8, apakah saat ini kalian sedang bernafas? Tentu saja iya kan, karena bernafas itu salah satu ciri kehidupan. Lalu fungsinya apa sih bernafas itu? Aktivitas bernafas itu untuk apa? Yang pertama adalah mengambil oksigen dari udara. Untuk apa sih oksigen? Untuk pembakaran atau oksidasi biologi. Bukan pembakaran sampah di sana yang mengeluarkan asap dengan karbon yang tebal dan pekat, ya bukan. Oksidasi atau pembakaran biologi. Untuk apa? Untuk membakar makanan yang kalian makan. Apa sih? Karbohidrat, gula atau glukosa, dan lemak. Ketika zat gizi makanan ini yang akan dibakar oleh oksigen menjadi energi. Yang kedua, setelah pembakaran selesai, seperti halnya bakar-bakar sampah ya, tentu saja kan mengeluarkan asap yang pekat dan mengandung karbon. Sama seperti halnya yang terjadi pada oksidasi biologi. Tetapi kandungan karbonnya lebih sedikit daripada oksigennya. Tapi tetap ada karbonnya kan, namanya CO2. Di mana karbon dan oksigen berbandingannya adalah 1:2. Lebih banyak oksigennya. Jadi tidak sepekat pembakaran sampah. Ya, tapi itu harus dikeluarkan dari tubuh karena kalau tidak akan meracuni atau bersifat racun bagi tubuh. Jadi fungsi dari sistem pernafasan ada dua, yaitu mengambil oksigen, dan yang kedua adalah melepaskan CO2 atau karbon dioksida dari tubuh kita. Lalu organnya apa saja yang bertugas? Yang pertama adalah hidung. Di dalam hidung itu ada lendir dan rambut. Ketika udara mengalir ke dalam hidung, apa yang terjadi? Ada dua. Yang pertama yaitu kotoran disaring. Ya. Oleh siapa? Oleh lendir dan rambut. Oleh sebab itu tidak heran kalau setiap kali kita bersihkan hidung kita akan jumpai gumpalan kotoran yang sudah berlendir, sudah bercampur lendir kering ya, atau orang bilang upil. Itu adalah kotoran dari udara. Dan yang kedua adalah ketika udara mengalir ke dalam hidung, maka suhu udara di luar dengan suhu tubuh kita akan disesuaikan. Jadi andaikan misalnya suhu di luar dingin ya, kemudian masuk ke hidung kita menjadi hangat sebelum masuk ke dalam organ berikutnya. Yang kedua sekarang setelah dari hidung, yaitu ada saluran di sini. Di sini ada dua saluran ya, jangan salah. Ya, yang pertama adalah dari mulut, namanya apa? Kerongkongan. Menuju kemana? Ke lambung. Dan yang kedua adalah dari hidung ke paru-paru. Ya, kita punya paru-paru. Jadi di sini ada tenggorokan, terus kemudian bercabang dua ke paru-paru sebelah kiri, dalam waktu yang bersamaan ke paru-paru kiri dan ke paru-paru kanan. Ya. Mengapa ada dua paru-paru? Karena oksigen yang akan diambil banyak ya untuk proses metabolisme tubuh. Lalu yang berikutnya setelah dari tenggorokan atau trachea adalah percabangan. Terus kemudian ke paru-paru. Nah, apa yang terjadi pada saat mengambil oksigen? Coba lihat gambar ini. Ya, namanya proses adalah inspirasi. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui trachea atau tenggorokan. Kemudian dari trachea atau tenggorokan mengalir ke percabangan atau disebut dengan bronkus. Kemudian ke percabangan yang kecil-kecil, kemudian masuk ke gelembung-gelembung udara yang bernama alveolus. Ya, seperti buah anggur ya. Tetapi kalau buah anggur kan padat, kalau ini kan berongga untuk menangkap udara yang mengandung apa anak-anak? Oksigen. Nah, yang saya gambar seperti akar-akar kecil itu adalah pembuluh darah kapiler berjenis nadi atau arteri. Ya, membawa oksigen. Kemudian setelah sampai di gelembung alveolus itu, oksigennya ditangkap oleh pembuluh darah kapiler. Jadi kalau dibesarkan atau di zoom seperti ini ya. Nah, dari pembuluh darah kapiler nadi atau arteri, nah
nanti akan mengalir ke pembuluh darah yang lebih besar. Menuju mana? Menuju jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh. Kemudian untuk pengeluaran karbon dioksidanya bagaimana, Pak? Nah, prosesnya kebalik. Dari pembuluh darah kapiler berjenis vena atau balik menuju ke gelembung alveolus, kemudian ke bronkiolus, kemudian ke bronkus, kemudian ke trakea. Nah, sekarang bagaimana sih mekanisme kerjanya? Apakah seperti nyedot minuman seperti halnya kalau kita minum pakai sedotan gitu ya? Itu. Nah, kalau itu kan dilakukan secara sadar. Kalau pernafasan dilakukan secara sadar, tentu saja kita kalau tidur atau pingsan tidak akan bernafas kan? Coba pikirkan. Jadi, bernafas itu diatur oleh saraf-saraf tak sadar dengan prinsip angin yang mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Seperti apa? Seperti halnya waktu kita belajar di tekanan gas itu loh. Ya, misalnya kalau kita mompa atau mompa tensimeter itu kan tekanannya tinggi, kemudian mengalir ke ban kalau pompa. Kemudian kalau yang tensimeter mengalir kemana? Ke kantung udara. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang Pak Eko akan membuat alat peraga pernafasan supaya kalian tahu bagaimana sih mekanisme kerja ekspirasi dan inspirasi. Itu ya. Nah, sekarang kita mulai dengan ini. Ya, digunting ya. Ini botol plastik air mineral. Kemudian ini diandaikan sebagai trakea atau tenggorokan. Ini bronkus, ini bronkiolus. Paru-paru. Kemudian di antara rongga dada dan rongga perut itu ada sekat. Ya, sekatnya bisa mendatar, bisa menguncup pada saat bernafas, mengambil oksigen datar. Kemudian menguncup lagi pada saat mengeluarkan CO2. Untuk apa sih seperti itu, gerakan seperti itu? Untuk mengkondisikan supaya tekanan di luar dan di dalam rongga dada itu menjadi berbeda. Jadi bisa dibayangkan ya, pada saat udara masuk berarti tekanan di luar itu lebih tinggi daripada tekanan udara di dalam rongga dada dan sebaliknya. Nah, sekarang kita buat ya. Kalian bisa gunakan karet atau kabel tipis, yang penting kenceng ya. Nah, ini paru-paru sebelah kiri udah jadi. Kemudian untuk paru-paru sebelah kanan, ini ya. Kemudian kita ikat pakai tali boleh, kapat boleh. Sudah jadi kan? Nah, sekarang kita masukkan dalam rongga dada. Tutup yang tadi, jangan dibuang, buat lubang ya. Sudah jadi kan? Nah, sekarang kita tinggal pasang apa tadi? Diafragma atau sekat rongga dada. Ini
kita rapikan aja kan. Jadi deh, pada saat ditarik, volume di dalam botol ini menjadi lebih besar, ya kan? Ada tambahan ruang di sini kan? Ini sama seperti pada saat sekat rongga dada yang tadinya kuncup menjadi datar. Kuncup, datar. Pada saat datar ini kan coba volume rongga dada kan membesar ya. Seperti ini. Mendatar. Nah, apa yang terjadi ketika saya tarik atau volumenya menjadi besar? Udara masuk ke dalam model paru-paru atau balon ini. Coba lihat. Ya kan? Nah, ini disebabkan karena apa? Pada saat volume di sini itu membesar, padahal udara belum masuk semua kan? Sama seperti kalau kalian mompa ban itu loh. Udara kan mengalir ke ban kempes. Nah, ini ibaratnya ban kempes gitu loh. Ya. Nah, udara masuk. Nah, udara masuk melalui ini nih. Secara otomatis disebabkan karena perbedaan tekanan udara. Pada saat begini tekanan udaranya lebih besar mana? Lebih besar di luar ya. Tekanan udara di sini lebih tinggi atau lebih besar, sedangkan di dalam lebih rendah atau lebih kecil. Ya. Maka udara masuk. Nah, seperti ini. Nah, sebaliknya pada saat sekat rongga dada itu yang tadinya itu mendatar kemudian kuncup, volume rongga dadanya menjadi mengecil. Udara masih banyak kan di dalam, sehingga seperti ditekan begitu. Akibatnya tekanan udara di sini lebih tinggi daripada di luar. Akibatnya udara keluar. Coba. Jadi kesimpulannya anak-anak bahwa bernafas itu merupakan aktivitas yang dilakukan oleh saraf-saraf tak sadar atau aktivitas yang tidak kita sadari. Pergerakan udara dari luar ke dalam paru-paru dan sebaliknya dari paru-paru keluar itu berprinsip angin karena perbedaan tekanan udara. Sedangkan pergerakan dari otot-otot diafragma atau sekat rongga dada itu diatur atau dikoordinasi oleh saraf-saraf tak sadar. Begitu ya. Terima kasih.